Oke, teman-teman Suara Juventini, kita bertemu lagi di Off Air bersama siapa nih? Selamat datang lagi di Off Air ya. Ada Paudra, ada Adi, nanti kenalan lagi. Cuman gue mau langsung to the point aja deh, karena ini adalah preview tentang Face lawan Milan. Langsung aja pertanyaan di belakang gue taruh di depan. To the point artinya gini, menang gak nih lawan Milan, Dra? Hasilnya berapa skornya? Langsung sekarang. Langsung aja udah to the point. Menang 2-0. 2-0. Indonesia. Oke, 2-0 kayak Indonesia. Kalau Under gimana, Under? Bisa lah 3-1. Yo, 3-1. Ada kebobolannya dong? Ada kebobolannya. Ada kebobolannya. Ada Adi berapa, Di? kebobolannya. 1-2 buat Juve. 1-2 buat Juve. Ada kebobolannya juga ya. Jadi nggak ada yang pede nih, kecuali si Poundra doang yang pede kalau kita nggak kebobolan. Oke teman-teman, gua buka dulu ya. Selamat datang di Suara Juventini, channel tentang Juventusnya kalian. Kali ini kita lagi ada kesempatan untuk bisa bertemu semua. Gua Jeki yang akan membantu kali ini tentang preview Grande Partita melawan AC Milan yang katanya disebut DNA itulah. Oke, gue perkenalkan dulu dengan yang di depan gue siapa? Halo, gue Paundra Juventini dari Arab Saudi. Oke, silakan yang di sebelahnya. Halo, Suara Juventini, gua Adi Juventini dari Qatar. Oke, yang di sebelah gua yang banyak banget nih fansnya nih. Siapakah dia? Halo teman-teman Suara Juventini, gue Andar Sofian Juventini dari Singapura. Oke, ya terima kasih nih teman-teman ya udah hadir di sini semua dan kita hanya satu sesi ini aja untuk ngomongin melawan AC Milan. Yang kita tahu AC Milan juga kondisinya itu sama seperti Juventus, yaitu pelatihnya masih baru nih, sama-sama Fonseca. Dan Juventus adalah Thiago Motta. Dan yang kita tahu juga ya AC Milan juga masih struggle juga sebenarnya, nggak yang konsisten seperti Napoli dengan pelatih barunya. Juventus apakah struggle? Struggle nggak ya? Karena kalau dibilang struggle belum pernah kalah juga sih. Cukup. Ya kalau Milan kan udah ada kalahnya. Cuman gua rasa Milan juga rasanya nggak mungkin mau melepas pertandingan ini begitu saja. Kadang kalau dilihat kemarin, ya bukan kemarin percis sih, beberapa lalu kan ada di Liga Champions dia bangga betul tuh kayaknya dia mengalahkan Real Madrid, bangga betul tuh dia mengalahkan Real Madrid dengan punggawa-punggawanya. Jadi pertanyaannya adalah apakah Milan masih membawa rasa bangganya itu ataukah rasa percaya dirinya nanti menjamu Juventus? Apalagi kemarin di international break kalau nggak salah Leao juga golin ya. Ya. Leao juga golin, Pulisic juga golin, beberapa penggawanya juga main masih oke di international break. Jadi pertanyaannya adalah melawan Milan ini, apakah Milan masih menyiapkan diri melawan Juventus dan bagaimana dengan kondisi Juventus? Nah, ini yang kita pengen tahu juga dari teman-teman karena Juventus sendiri hari ini lagi dapet tim pincang ya. Tim penyakitan nih. Ya, jadi tim yang lagi banyak cedera, ya kalau Milan setahu gue nggak tahu Theo Hernandez apakah dia sudah main, kita nggak tahu juga nih. Terakhir di Prancis dia nggak main. Cuman pertanyaannya adalah apakah Milan benar-benar akan menyiapkan game ini atau tetap mereka masih struggle juga melawan Juventus? Dan pertanyaannya buat Juventus, bagaimana mensiasati melawan Milan dengan kekurangan banyak personil seperti ini? Pondra dulu yang depan gue yang gampang dilihat, gue lihat deh. Oke, AC Milan sepertinya akan tampil percaya diri di San Siro besok. Apalagi kan mereka tampil di kandang sendiri kan di San Siro kan. Apalagi juga mereka sudah mengalahkan beberapa tim besar. Inter itu menjadi momentum yang sangat menarik sekali buat AC Milan gitu. Mereka bisa mengalahkan Inter di kandangnya Inter ya. Mainnya masih home-nya Inter. Meazza meskipun sama satu kontrakan ya, tapi home-nya Inter. Penontonnya lebih banyak, penonton supporternya Inter. Kemudian juga mengalahkan Real Madrid di kandangnya Real Madrid. Jadi ini merupakan satu hal yang ya harus diwaspadai buat Juventus gitu. Tapi lucunya adalah ketika mereka habis menang melawan Real Madrid, mereka justru malah seri lawan Cagliari itu 3-3 tuh. Nah, ini artinya Pelatihnya memang bilang Serie A lebih jago. bukan lebih jago, lebih sulit kayaknya untuk membongkar pertahanan-pertahanan tim-tim kayak Cagliari tuh. Nah, ini yang harusnya bisa dimanfaatkan sama Juve, bahwa AC Milan sendiri juga mereka tidak konsisten kan musim ini gitu. Sangat tidak konsisten kalau menurut gue. Di awal-awal mereka seri lawan Torino, kalah lawan Parma, seri lagi lawan Lazio gitu. Menang lawan Inter, habis itu kalah lawan Napoli gitu. Jadi mereka benar-benar nggak punya firm gitu. Kalau Juve setidaknya masih sedikit lebih konsisten untuk seri terutama. Setidaknya namanya Bianco seri kan. Jadi menurut gue ini yang akan Juve harusnya bisa mengambil momentum ini. Cuman memang kendalanya adalah tadi tuh masalah
cedera pemain. Personil ya. Personil kan, pemain Juve yang Vlahovic sudah pasti nggak main, Douglas Luiz, terus Bremer, siapa lagi ya? Kabal juga kena ACL. Jadi ini yang ya Mota bener-bener harus mencari apa namanya ya, putar otak gitu kan. Sementara kayak Fagioli juga lagi nggak fit gitu, nggak performanya lagi nggak oke lah. Paling hanya beberapa pemain kayak Locatelli atau mungkin Cambiaso. Nah ini yang menurut gue, cuman untungnya kita abis international break nih. Jadi ini kayak nge-restart lagi gitu, yang dimana harusnya ini bisa lah buat Juventus. Makanya tadi gue prediksi menang 2-0 nih. Jadi lo lebih percaya bahwa Milan struggle melawan Milan menurut Juventus? gua akan lebih struggle besok. Percaya dirinya lawan Madrid udah hilang tuh. Kayaknya hilang ya. Udah lewat, momentum udah lewat soalnya. Oh, udah jadi itu udah udah lewat. tahu kapan mereka tanding lawan Madrid tuh? Iya, 3 baru minggu 2 dua minggu minggu lalu kan? Ya udah hilang momentumnya. Hilang Apalagi langsung 2 minggu ya? apalagi jeda international break ini nih yang bisa berpengaruh nih momentumnya gitu. Oke ya, jadi Poundra percaya diri bahwa Milan ya gitu lah. Dan Juve memang lagi struggle gara-gara personilnya. Nah, pertanyaan yang sama dengan Andar. Ya, pertanyaannya adalah ya tadi Milan gimana nih persiapan mereka menghadapi Juventus? Karena biar bagaimanapun gue harus tanya Milan dulu karena mereka di kandangnya mereka. Betul. Dan Juventus juga dari sisi lu dengan kehilangan banyak personil seperti ini persiapannya juga gimana nih menghadapi Milan? Ya kita tahu sendiri Juventus terakhir memang menang sih lawan Torino. Cuman kan cedera-cedera ini nambah-nambah lagi. Salah satunya adalah Kabal dan Vlahovic. Nah, gimana lu? Tapi nanti kita ngomongin formasi dan line up dah dengan tidak ada Vlahovic. Cuman gue pengen tahu dari persiapan lu sendiri gimana? Ya kalau gue sih ngelihatnya ngomongin momentum ya. Ini tuh momentum yang sebenarnya kalau sempat teman-teman nonton yang kita sempat review Juve Torino, gue ngerasa justru Juventus lagi momentumnya untuk makin kompak nih. Tim ini udah makin bersatu, makin kompak sehingga kayaknya harusnya jalannya lebih smooth gitu. Bianco seri itu mulai luntur jadi Bianco winning gitu. Sehingga gue sih cukup pede ya pertandingan ini regardless isu-isu cedera dan lain-lain. Gue ngerasa tim ini harusnya memang sudah lebih kompak seperti yang kita lihat waktu derby della Mole. Nah, sedangkan Milan sendiri menarik nih. Milan ini somehow entah kenapa kalau bikin kayak game-nya tuh game pinggir jurang gitu. Jadi kalau game-game lawan tim-tim biasa mereka main biasa-biasa, tapi kalau lawan tim gede kita kan bisa dibilang tim gede lah ya. Ya, emang gede. Jadi lawan Madrid, lawan itu mereka pinggir jurang gitu. Maksudnya secara permainan, secara all out Milannya tuh benar-benar lebih gila-gilaan sih menurut gua kalau kita lihat di lawan Inter kemudian lawan Madrid juga. Pemain yang turun sama gitu sama kayak yang di Serie A, tapi kemudian ketika bermain kok lain gitu. Kayaknya benar-benar kayak energinya beda ya. Energinya beda. Jadi kayaknya emang ngelihat pertandingan satu game. Oh ini penting, ini game biasa aja. Mereka lebih all out sih. Tapi ya menurut gue at the end sulit lawan Milan. Atau kalau at the end mereka yang struggle. Iya, kalau gue sih ngelihatnya karena Juve-nya udah lebih fluid, kita akan lebih mudah untuk bisa melawan challenge yang dihadirkan sama Leao, Pulisic, Tijani dan Alvaro Morata tentunya gitu. Iya. Tapi kan ya kita tahu sendiri Torino kemarin kan beda kualitas dah. Iya, tapi kan ya kita bahas juga bahwa ketika Juve lawan Torino itu ini bukan soal 1-2 pemain, tapi the whole team membentuk jadi sebuah tim yang tim menang gitu. Bukan si pencetak golnya yang menang gitu, bukan si Weahnya, bukan Yildiznya, tapi kita lihat proses golnya aja panjang banget kan. Kita udah pernah bahas lah sampai 2 menit build up-nya, dan gue harap hal-hal kayak gitu ini momentum yang bisa lanjut untuk ada di game lawan Milan ini gitu. Oke, jadi Anda merasa bahwa dari pertandingan melawan Torino sudah ada tanda kalau kita sudah kompak ya. Betul. Kita sudah oke, ya mudah-mudahan memang betul sudah kompak, sudah oke. Jadi biar melawan Milan kita bisa meraih 3 poin. Tapi Anda juga tadi notice juga bahwa Milan kan kalau lagi game gede beda. Iya. Makanya jadi gamenya harusnya it's gonna be an entertaining ya, bakal seru karena kayak Inter nih, balas-balasan gol. Enggak, lu tadi 3-1 ya. Berapa? Mungkin balas-balasan peluang tapi nggak gol. Lawan Inter balas-balasan gol. Iya. Oke, thank you Dar. Langsung aja ke Adi nih. Gimana Di? Ya kita tahu Milan adalah tim yang
Juventus tuh nggak gampang juga lawan Milan. Kalau dipikir-pikir nggak ada menang gede lawan Milan, nggak ada. Ya malah beberapa musim yang lalu kan pernah kalah juga kan lawan Milan kan. Nggak ada, jadi cerita kita menganggap Milan itu lemah nggak ada gitu. Kalau misalkan ada yang nganggap lemah ya mungkin nggak nonton juga. Ya jadi nggak bisa dibilang lemah lah lawan Milan. Tapi Juventus juga menurut gue struggle lah, kehilangan banyak. Tapi lu sendiri memandangnya gimana dengan kondisi Milan saat ini dan Juventus saat ini? Ya, game lawan Milan ini kan tim yang 3 musim terakhir kalau Juve lawan Milan nyetak golnya nggak lebih dari 1 ya. Kalau buat Juventus 1-1, 0-1 atau kalah 0-2, 0-0. Jadi emang game-game yang tough lah untuk lawan Milan gitu. Ditambah lagi Milan ini kan seperti Mas Andre bilang bahwa kalau di big game mentalnya beda tuh. Inilah katanya dari DNA UCL gitu ya. Ya DNA UCL katanya. Cuman kalau lihat adalah kenapa mereka bisa menang lawan tim besar? Karena ada efek bahwa tim besar yang dihadapi Milan adalah bermain lebih proaktif football, tidak berani untuk pragmatis. Ini yang berbeda ketika Milan lawan tim-tim papan bawah di Serie A. Pelatihnya bilang bahwa lebih sulit menghadapi Cagliari ataupun tim-tim lain dibanding Real Madrid. Itu kan sebuah statement yang mendasar bahwa dia kesulitan untuk membongkar tim yang bermain low block. Inilah jadi PR-nya si Fonseca ini gitu. Jadi emang kalau dia bilang bahwa setiap lawan tim besar itu Milan dapat hasil positif, ya itu momentumnya karena tim-tim yang besar menghadapi Milan akan bermain lebih terbuka dibandingin tim-tim kecil itu. Menurut untuk Juve sekarang kan kita lihat dengan kondisi sekarang Juve mainnya udah proaktif, nggak lagi kayak sebelum-sebelumnya, dan juga ditambah dengan badai cedera yang banyak ini pasca international break. Ya ini kan jadi suatu momentum buat Mota gitu. Kata Mas Andar bahwa kita udah punya momentumnya nih di after lawan Torino, tapi kan kepending sama international break yang hampir 2 minggu. Jadi pemain udah harus nge-reset ulang nih. Apalagi tiba-tiba ini langsung big game. Belum lagi Mota akan berpikirin after game ini juga akan ada Liga Champions. Jadi benar-benar dia harus mengatur lagi skuadnya siapa yang akan main lawan Milan dengan kondisi badai cedera yang begitu banyak gitu. Dan ini akan jadi ujian yang sangat sulit sih buat Juve, walaupun gue yakin sih ya Juve masih bisa melawan dan Juve masih bisa menang sih di game ini, walaupun kita akan melihat permainan agak sedikit boring ya, karena akan kita lihat Milan yang akan menunggu dan Juve yang akan bermain mencoba proaktif di San Siro gitu. Oke, jadi lu melihat bahwa Milan itu menunggu ya mainnya ya, mainnya bertahan ya. Agak sedikit pragmatis, dia nunggu dan di mid block di counter sama dia pakai 3 di depannya itu. Jadi emang jadi cara itu yang jangan ngelawan Madrid yang dia menang gitu. Iya, jadi ya justru ini nanti bisa jadi jebakan buat Juve ya. Iya. Jadi jebakan buat Juve ya, sehingga Juventus juga akan kesulitan meraih 3 poin ya. Gue pribadi sih ini game sulit lah, bakalan skor tipis lah, 2-1 atau 1-0 itu bakal kejadian. Gue nggak yakin sih bisa 3-2 gitu atau 3-1, gue nggak yakin sih. 2-0 juga nggak yakin gue. Pokoknya ini tipis lah, karena menurut gue historinya nggak ada gitu. Kita bisa 2 gol yang tadi seperti bilang sama Adi. Tapi gue masih meyakini bahwa Juventus yang ada hari ini dengan kondisi pertahanan yang tidak pernah kalah, ya ini juga menjadi poin buat gue gitu loh ya. Nanti Cambiaso bakal main lagi, jadi poin tidak pernah kalah ini yang menjadi bahan utama gue nanti melawan Milan sih. Nah kita langsung masuk aja nih ke taktik nih. Kan tadi sih Adi udah ngasih prolognya. Ya gue ngambil ada 2 sampel tentang taktiknya Milan, karena variabel taktik kan banyak ya. Tapi ada 2 taktik yang gue ambil, yaitu adalah possession dan kedua adalah garis dari pertahanan. Kenapa possession? Ya kita akan bisa melihat area-area mana yang Juventus tuh selalu menguasai bola di situ, dan Milan area-area mana yang Milan mungkin ada bolongnya di sana. Terus kita lihat garis tinggi pertahanan. Garis tinggi pertahanan itu fungsinya apa? Fungsinya kan kalau siapa yang mau main counter attack, ya kan? Karena garis pertahanan itulah yang akan menjadi kunci. Leao nanti akan lari, nanti si Yildiz akan lari. Garis tinggi pertahanan itulah yang akan menjadi counter attack. Oke, kalau mengenai area dominasi, jelas ya Juventus di Serie A itu hanya kotak penalti lawan yang tidak didominasi sama Juventus. Ini gila sih menurut gue sih. Artinya Juventus itu kuat banget posisinya. Jadi kalau misalkan Allegri dan Mota, udah beda banget ini. udah bener-bener beda udah. Jadi hanya penalti lawan yang tidak kita bisa kuasain. Yang lainnya kita bisa kuasain. Sedangkan Milan hanya di garis half space, ya kan? Hanya di garis half space dia bisa kuasain. Tapi dia juga selalu kecolongan di area pertahanannya dia sendiri. Ya di sisi kanannya dia. Ya sisi kanannya dia berarti sekarang si Emerson Royal. Sisi kanannya dia. Dan di area-area nomor 10 itu juga nggak semua space bisa dikuasain sama Milan. Jadi intinya Milan ini tidak bisa menguasai sebanyak Juventus menguasai bola. Sisi flank jelas ya, karena dia punya Leao dan kanannya punya Pulisic. ya itu nggak Pulisic dong.
Kusik di kanan. Bukannya tengah. Kanan. Oh, kanan ya. Morata kan tengahnya. Nah, jadi flank wajar lah dikuasain Milan. Nah, bagaimana lu melihat area dominasi ini sama garis tinggi pertahanan? Garis tinggi pertahanannya mirip-mirip sih. Artinya tidak terlalu tinggi antara Juventus dan Milan. Sedangkan Milan sendiri punya, tadi Adi sudah mengantarkan bahwa Milan mau nyari main counter attack, tapi garis pertahanan Juve nggak tinggi-tinggi amat. Apakah ini menjadi satu pesan juga bahwa ya mungkin ini juga sulit untuk di counter attack sama Milan nih, karena kan garis tinggi pertahanan kita juga nggak tinggi gitu loh. Nah, gimana Adi bisa menjelaskan area dominasi ini, bagaimana peluang yang bisa kita ambil melawan Milan, dan ya kalau garis pertahanan kita tinggi, mampu nggak dia bisa meng-counter attack kita? Kalau kita possession, kita udah pasti possession lah. Nggak mungkin kita nggak possession kan, karena datanya mengatakan begitu. Gimana kira-kira Di? Ya, kalau gue lihat dari dia lawan Madrid bahwa Madrid dipancing untuk main lebih naik ya. Jadi kalau di maksimalin bahwa fullback Madrid itu harus naik ke atas gitu. Jadi bagaimana seorang Theo mundur ngedrop menarik winger-winger Madrid untuk maju. Otomatis fullbacknya akan maju naik untuk nge-cover posisi flank-flanknya Madrid. Di situ mereka akan kasih bola long ball dari mainan tuh bisa langsung direct ke kiri gitu. Dan ini yang muat sisi Milan tuh kosong, sebelah kiri lawan tuh akan kosong sehingga fullbacknya akan narik. Bagaimana kita lihat Militao harus jatuh bangun ngejar Leo, tiba-tiba di gol ketiga lawan Madrid itu, yaitu salah satu taktikal yang Fonseca lakuin di big game gitu. Bagaimana dia bisa menang lawan Inter dengan pola yang sama lawan Madrid, itu kan salah satu tanda bahwa dia tahu sih nyari celah lawan itu di sisi flanknya gitu. Tapi untuk nutup itu, gua lihat dia lawan Liverpool bagaimana Liverpool memarking man-to-man satu pemain. Jadi satu pemain Liverpool itu marking satu pemain Milan. Jadi build up itu nggak jalan, counter attack itu nggak jalan, tapi ketarik untuk masuk ke perangkapnya Liverpool sehingga Liverpool bisa counter balik Milan ketika mereka kehilangan bola. Ini yang mereka kalah di game pertama di UCL. Jadi emang Milan ini nggak bagus-bagus amat kalau jadi dilawan dengan cara yang sama seperti Milan mengalahkan orang lain. Jadi bagaimana dia di counter balik sama pressing dia sendiri gitu. Jadi emang kalau Juve emang mau main kayak gitu, tariklah pemain-pemain Milan itu maju ke depan, baru Juve bisa build up serangan dengan lancar. Kalau dia masih di mid block, ya kita akan mentok lagi karena kita possession pasti bagus, tapi sampai final third bola nggak akan nyampe ke Maignan, jadi percuma aja. Jadi seperti kita lawan Napoli, seperti kita lawan Empoli, itu yang mau di Milan mau kalau ketika tim. Jadi kalau Milan mau bisa kita lawan, ya kita harus menunggu dulu. Iya. Ya, tapi kenyataannya Juve nggak mau menunggu kan. Iya. Selalu possession. Ketika kita build up, kita nggak pernah pressing lawan. Kita nggak pernah pressing yang one by one itu, sehingga kalau kita lawan bisa build up kan kalau lawan Juve, karena main depannya Vlahovic nggak mau pressing, Koopmeiners nggak one by one, sehingga Milan itu lawan itu masih ada ruang. Sedangkan Liverpool nggak ngasih itu buat Milan, sehingga Milan cuma dikasih direct long dari belakang. Jadi yang long ball lepas di counter balik long ball, jadi putar-putar bolanya dan mereka kalah di situ. Itu salah satu taktikal yang buat Fonseca ya mati lawan Arne Slot. Nah, harapan gua Motta bisa ngelakuin hal yang sama, kita bisa ngalahin Milan di San Siro, atau kayak Conte main nunggu counter attack doang 2 gol. Jadi which one mana yang dipilih, akan Motta mau main kayak Arne Slot atau mau main kayak Conte, itu nggak ada. Nah, itu yang harus dipilih sama Motta dengan kondisi. Nggak pernah pressing sampai kayak itu. Liverpool dan nggak nunggu juga. Apa yang mau dilakuin Motta di match ini Oke. gitu. Itu tinggal Motta yang memilih mau milih yang mana. Mau menang pakai cara Conte dengan bertahan counter attack atau pakai cara Arne Slot ngalahin Fonseca di San Siro. Semuanya menang di San Siro 2 tim itu gitu. Dengan cara yang berbeda. Oke, thank you Adi, bagus banget penjelasannya. Dar, gimana Dar? Tadi Adi juga udah cukup banyak taktik-taktik seperti ini gimana? Juve identitasnya dominasi, nggak ada kalah possession, cuma lawan yang kita kalah lawan Stuttgart ya. Iya. Itu juga nggak kalah, 48% berbagi bola. Iya. Yang kalah possession nggak ada. Intinya Juve mau lawan siapa aja, Motta kayaknya identitasnya gue harus nguasain bola. Sedangkan tadi Adi bilang kalau mau lawan Milan kita harus nunggu. Mana mau Motta? Terus kita kalau mau menang lawan Milan harus pressing kayak Liverpool. Ya nggak tahu juga apakah sebagus itu pressing kita. Nah gimana deh Under deh kalau ngelihat cara melawan Milan dengan taktik-taktik dominasinya kita gini nih. Ya gue rasa memang ngomongin Motta dan Juventus tuh bukan ngomongin satu game ya. Gue nggak ngerasa end game-nya adalah nggak semua pertandingan itu jeleknya adalah end game-nya tuh nggak 3 poin gitu. End game-nya memang membuat karakter Juventus yang possession base, yang attacking, yang apa. Tapi end game lu kan tadi hasilnya 3 poin. End game gue kan. Dan gue yakin itu bisa tercapai. Tapi maksudnya gue nggak ngelihat Thiago Motta tuh akan menjadi orang yang
oportunis gitu, menjadi kita memainkan sepak bola Berubah taktiknya. berubah taktik demi menang gitu. Gue ngelihat dia akan continuously ngelakuin apa yang dia mau, dia Identitas tanamkan di Juventus, dia kasih identitas nih Juventusnya Thiago Motta loh. Ya at the end akan harapannya akan berbuah gitu. Tapi ya kita mungkin nggak bisa lihat segera, tapi gue merasa kalau gue sebagai Juventus ini gue lebih expect ya Juventus emang punya DNA yang ya udah nih Juventus Thiago Motta kayak gimana gitu, bukan kita yang setiap game jadi apa istilahnya berubah-berubah inilah ngikutin lawan. Gue nggak ngerasa Thiago Motta juga cukup se-experience itu ya. Kalau kita tadi ngomongin misalnya Adi ngomongin Arne Slot ataupun Conte, menurut gue mereka memang pelatih yang secara experience jauh jam terbangnya jauh di atas Thiago Motta. Bagaimanapun kan kita ya harus sadar diri juga Thiago Motta ini memang jam terbangnya minim banget lah. Di Bolonya juga dari 2 musim baru semusim terakhirnya yang baik gitu. Ya gue ngerasa ya tinggal gimana Juventusnya bisa tetap bermain position base tapi kita juga tetap bisa cetak gol. Dan ya apakah nanti nggak tahu juga Milannya akan seperti apa kan. Apakah akan kemudian kita di pressing juga menurut gue kita nggak punya kemampuan bertahan yang cukup baik seperti Napoli menurut gue. Kalaupun kita suruh lari terus kayak Liverpool nggak punya kita stamina kayak gitu. Yang ada babak kedua habis tenaga gitu. Jadi ya tetap Juventus yang kita bisa lihat biasa, yang position base, yang kita bolanya tuh di kita gitu, bukan di Milan gitu. Dan tapi menurut Adi itu bahaya. Iya, bahaya kan tidak berarti kalah. Oke. Nggak selamanya lo nggak pegang bola juga lo nggak kalah. Buktinya kita yang tadi lo bilang kita lawan Stuttgart kita kalah bola kalah juga. Yeah. Jadi ya di lapangan ya nanti hasilnya di lapangan. Tapi menurut gua berubah pola itu lebih bahaya buat gua. Karena gua ngerasa Juventus yang kemarin belakangan ini udah mulai fluid nih, udah mulai punya gaya nih, mulai ada Juventusnya Thiago Motta, kita udah bisa bilang oh ini udah mulai cuci otak dari Juventusnya Allegri gitu. Beberapa orang mengatakan dong. Iya, iya pasti itu. Nah, gua merasa itu perlu dilanjutkan dibanding kita kemudian merubah lagi. Iya, maksudnya lo lebih bisa bilang ya udah nggak apa-apa pakai identitas Juventus tanpa harus ngincar menang, harus ngerubah taktik gitu. Betul, kan. Iya betul. Kan? Tetap Juventusnya aja gitu. Nggak Italia banget dong Motta. Brazil Italiano. Kan kalau Italia intinya menang, mau kotor kayak mau apa kayak. Iya. Iya. Ya pokoknya jangan rubah identitas lah menurut lo Ndar. Kalau menurut gue gitu, menurut gue bakal repot Juventusnya bakal repot kalau kita rubah identitas lagi. Kalau emang kita identitasnya di Motta nguasain bola, ya nguasain bola aja. Iya, ya itulah Juventus yang sekarang yang musim ini 2024-2025. Iya, memang datanya begitu. Iya. Kita kalah di UCL juga. Yang kita kan kalah baru sekali juga sih. Betul. Iya, sebenarnya kan permasalahan kita bukan kita tidak mampu membuat peluang kan. Bagaimanapun kan peluang kita banyak. Yang kita nggak mampu adalah clinical di depan gawang. Mencetak gol itu isunya kita, bukan kita Juventus nih karena main position bolanya banyak, nggak gitu kan. Juventus ini kan nggak gitu. Juventus ini masalahnya adalah lo nggak clinical di depan gawang. Dan menurut gue dengan adanya pemain yang cedera khususnya ya ini bisa jadi justru opportunity untuk nunjukin kalau Juventus yang tanpa striker utama, tanpa main striker bisa nggak cetak gol dengan misalnya false nine atau apa nanti yang kita bicarakan siapa yang akan menjadi penggantinya Vlahovic kan gitu. Oke Dar, thank you Dar. Ya kata Andar jangan rubah identitas lah. Mau kata Milan mau main yang ngincer counter attack segala macam, pokoknya menguasai bola adalah tujuan dari Motta di kayak Arsenal ini. Oke Indra. Ya tadi udah banyak nih pengantarnya. Kalau lo sendiri apakah ada view yang berbeda? Tapi tadi kan gue udah kasih satu datanya juga ya, bahwa Milan ada kelemahan di sisi kanan. Cuman ini terlewat mungkin dari Adi dan Andar. Coba mungkin bisa ceritakan kelemahan Milan yang ada di sisi kanan nih. Apakah bisa dihajar banget di situ, kita memberatkan di titik itu, ataukah kita memang masih tetap menyebar? Gimana, Ondra? Oke, kalau tadi gue menyambung dari Andar sampai ini, gue setuju banget tadi sama Andar tuh. Jadi kalau tadi Adi bilangnya harus pilih antara lo Conte mau main atau Liverpool, mau Arne Slot. iya. Kalau gue setuju sama Andar tadi.
back to our identity aja. Apa yang sudah kita mainkan dari awal musim tuh ya udah begitu aja gitu. Apalagi kalau perlu pemainnya ini jangan berubah-berubah lagi. Kalau kemarin kan udah tuh Locatelli Thuram udah 2 pertandingan terakhir. Menurut gua besok Locatelli Thuram lagi aja. Oke. Nanti kita bahas di formasi ya. Nah, kalau terkait yang tadi pertanyaan lu di sisi kanan, ini Milan kelemahannya ini di 2 nih. Mereka tidak mampu menguasai di kotak penalti, udah pasti ya lah ya, sama area sepertiga di depan kotak penalti. Area nomor 10-nya mereka nggak sanggup menguasai itu. Mereka benar-benar menguasai nih birunya ini ada di sayap nih. Mengandalkan Leao, Chukwueze atau si Pulisic nih, ganti-gantian aja mereka. Sementara di back kirinya aja ini masih abu-abu, padahal mereka punya Theo Hernandez back kirinya nih. Ya karena ditinggal Theo Hernandez. Beda sama Juve. Juve di area pertahanan sendiri wingback ini biru semua nih. Jadi benar-benar memanfaatkan lebar sayap itu dimanfaatkan sekali sama Juventus. Nah, kalau Milan kelihatannya kalau dari data seperti ini mereka main di tengah kemudian long ball ke Leao. Direct ke Pulisic, long ball ke Leao. Itu yang harus diwaspadai tuh. 2 back sayap kita itu harus diwaspadai. Nah, tadi benar pertanyaan lu. Ini ada area merah di sisi kanan nih. Nah, ini kayaknya kelemahannya si Emerson Royal nih. Ya, kemungkinan besar mereka bermain terlalu bertahan atau Emersonnya nggak berani menguasai bola. Beda dengan kita, Cambiaso, ada Savona. Kita bener-bener ketika kita di press, kita bisa main build up dari kiper di Gregorio. Kita bisa main bener-bener dari garis terakhir. Itu Savona berani passing-passingan, Locatelli datang jemput, bikin triangle, segitiga, segala macam. Nah, kemungkinan besar Emerson nggak berani memainkan ini. Jadi dia lebih banyak long ball, long pass. Sehingga atau dia buru-buru balikin lagi ke gelandang gitu. Dia nggak berani nguasain bola. Nah, ini yang sebenarnya bisa jadi titik lemahnya Juve yang dimana di situ kita ada Yildiz posisi sayap kiri. Ini yang harusnya mungkin aja kalau kita berani ngepres. Juve memang tidak terbiasa ngepres full ya. Tapi kadang-kadang 10 menit tuh suka Juve main ngepres tuh. 10 menit tapi itu down lagi, reda lagi. Habis itu berani ngepres lagi. Nah, ini yang harus bisa dimanfaatkan. Kita coba berani ngepres barang 5 menit 10 menit. Siapa tahu ada kesalahan-kesalahan dari Emerson yang bisa kita manfaat dan di situ ada Yildiz. Nah, ini yang kita mungkin ini bisa jadi senjata utamanya Yildiz untuk bisa mencetak gol melawan Milan. Apalagi kemarin golin lawan mana tuh Yildiz? Turki ya. Turki golin kan? Turki golin. Torino. Yang sebelum Torino golin juga. Jadi ini momentum banget. Apalagi dibantu sama Cambiaso kalau dia main di kiri. Cambiaso dan Yildiz main di kiri. Nah, Cambiaso juga baru golin lagi kemarin lawan di Italia kan, meskipun kalah. Nah, ini yang menurut gue ini benar-benar bisa kita manfaatkan area sisi kanannya AC Milan. Oke. Jadi memang area kanan sisi Milan lu amini juga ya data itu bahwa itu betul adanya ya, bahwa sisi Milan kanan mungkin dan kita. Emerson termasuk yang suka kena kartu juga loh. Kartu kuning. Jadi ini benar-benar kayaknya struggle banget gitu Milan di sisi itu. Iya. Ya, jadi artinya kita mungkin akan berat untuk ngepres ketika Emerson pegang bola, kita harus serbu tuh. supaya dia blunder kan. Iya. Supaya dia blunder kan, dia panik kan, dia blunder kan. Dia panik minimal gini, seandainya dia panik dia terpaksa main long ball. Ketika long ball itu disitulah kan kita bisa nguasain kayak yang tadi Liverpool lakukan kan, seperti yang sampein Adi. Terpaksa main long ball akhirnya di tengah bisa dikuasain lagi, balik lagi. Mungkin itu yang bisa dicoba sama Mota ya. Iya. Ya artinya ya ada sisi pressing juga ya untuk meredam kekuatan Milan. Ya kita udah tahu nih posisinya kalau secara data ada di kanan. Ya. Karena itu posisinya Emerson Royal. Ya kalau gue sendiri pribadi ikut mengomentarin tentang taktik ini bahwa Milan yang bisa menang itu juga tidak lebih dari kemampuan pembeda individu ya. Dan ini gue juga mau masuk materi selanjutnya. Gol yang lawan Real Madrid itu bagaimana carrier bola itu kan adalah dribbling ya, bawa bola ke arah lawan kotak penalti Leao. Jadi gue pikir Milan pasti akan menggunakan pembeda-pembedanya itu menjadi senjatanya dibanding sebuah taktik keutuhan gitu ya. Gue rasa Milan akan mempunyai taktik lebih kepada coba deh Leao deh gimana deh atur gimana baiknya deh. Leao carrier bolanya, terus Tiani ini juga kalau dibiarkan bebas, dibiarkan nyaman megang bola, ini gua rasa bahaya betul. Dia punya visi. Nah, Pulisic ketiga, ini dia juga bisa box to box. Tahu-taunya bisa masuk kotak penalti. Dia mirip-mirip kayak McKennie-nya kita nih. Tahu-taunya bisa dalam kotak penalti. Nah, gimana mengenai ketiga orang ini? Karena gue pikir taktiknya Milan nggak bahaya sekali kalau tiga orang ini tidak berguna, maksudnya tidak bergerak gitu. Kalau tiga ini kita jaga betul-betul, Leao, Tiani dan Pulisic, gue pikir
Milan kayaknya mati deh. Kayaknya nggak bergerak deh. Kayaknya kita udahin aja karena obrolannya kalau nggak kita udahin seru banget. Jadi thank you, terima kasih lagi buat Pondra, terima kasih lagi buat Adi, terima kasih lagi buat Andar, dan teman-teman jangan lupa juga share, like, and subscribe, dan kedua juga jangan lupa juga gabung di fitur membership kita supaya lu bisa ngobrol kayak gini di kita. Kita ada kasih kesempatan untuk bisa ngobrol sama kita, dan terima kasih sekali lagi ya. Sama-sama. Tadi apa hasil skornya? 2-0 Arab Saudi. 1-2 dong. 2-1. 1-3. 1-3. 3 buat Juve. Kalau gua skor tipis lah kalau nggak 1-0 2-1. Oke, thank you semuanya ya. Fino alla fine. Forza Forza Juve.